akan gelar latihan nuklir meski Rusia protes. NATO akan segera melangsungkan latihan nuklir yang akan melibatkan hampir setengah dari anggotanya. Rusia kontan melancarkan protes, dilaporkan VOA Indonesia. Latihan bertajuk Speed versi yang tegar itu diadakan setiap tahun dan biasanya berlangsung selama sekitar 1 minggu. Latihan itu melibatkan jet tempur yang mampu membawa handai nuklir meski tidak melibatkan bom langsung, jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar juga. Secara rutin terlibat 14 dari 30 negara angkatan NATO akan ikut serta dalam latihan yang direncanakan sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina Februari lalu. Bagian utama manuver latihan yang akan dilakukan lebih dari 1.000 km dari wilayah Rusia ke atas. Seorang pejabat NATO, Sekjen NATO Jens, berkata tidak akan membatalkan latihan itu gara-gara perang Rusia-Ukraina. Jika kita membatalkan latihan nuklir yang rutin dan jendela lama direncanakan sekarang gara-gara perang di Ukraina, hal itu dikhawatirkan akan mengirimkan hal yang sangat salah, kata Stoltenberg kepada wartawan pada malam pertemuan Menteri-Menteri Pertahanan NATO di Brussels. Stoltenberg berkata, sikap tegas Natal adalah cara terbaik untuk mencegah eskalasi konflik, yang menjelaskan pembatalan berpotensi membuat Rusia berpikir bahwa Natal tidak tegas dalam niat untuk perlindungan sekutu. Jika sekarang kami menciptakan alasan untuk memancing kesalahpahaman serta membuat Moskow salah perhitungan terkait kesediaan kami untuk melindungi dan membela semua sekutu kami, bakal beresiko meningkatkan eskalasi, ujarnya. Dengan mundurnya tentara Rusia di bawah pukulan pasukan Ukraina yang dipersenjatai dengan senjata-senjata barat, rutin meningkatkan pertaruhannya dengan mencaplok 4 wilayah Ukraina dan mengumumkan mobilisasi parsial 300.000 pasukan cadangan untuk menopang garis depan Rusia yang tengah runtuh dengan berantakannya rencana perang Rusia. Putin telah berulang kali mengisyaratkan bahwa ia dapat menggunakan senjata nuklir untuk melindungi perolehan Rusia selama perang. Ancaman itu juga ditunjukkan untuk menghalangi negara-negara NATO mengirim senjata yang lebih canggih ke Ukraina. Bagai organisasi NATO tidak memiliki senjata apapun, senjata nuklir yang secara nominal dikatakan dengan itu masih berada di bawah kendali kencang 3 negara anggotanya, AS, Inggris, dan Prancis. Para menteri pertahanan dari kelompok perencanaan nuklir rahasia aliansi itu akan bertemu menggambarkan retorika nuklir Putin sebagai hal yang berbahaya dalam sinkronal dalam menggarisbawahi bahwa para sekutu juga telah menyampaikan dengan jelas kepada Rusia bahwa jika Rusia menggunakan senjata nuklir dengan cara apapun, maka akan menyebabkan konsekuensi yang parah. Kami memantau dengan cermat kekuatan nuklir Rusia, kata Stoltenberg. Kami belum melihat adanya perubahan dalam sikap Rusia, tetapi kami tetap waspada sementara negara-negara di G7 sepakat untuk terus mendukung Ukraina selama mungkin. Bantuan sistem pertahanan juga akan diberikan untuk Ukraina. Komitmen tersebut juga sebelumnya sudah diberikan oleh Gedung Putih bahwa dukungan AS tidak akan segera berakhir meski perang Rusia-Ukraina belum kunjung usai hingga kuartal. Komitmen dukungan itu diberikan G7 kepada Presiden Ukraina dalam konferensi virtual. Para pemimpin G7 menegaskan akan terus mendukung Ukraina mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah rezim Presiden Rusia Vladimir Putin. Juga disebut melakukan kejahatan perang. Kami akan membawa Presiden Putin dalam pihak-pihak yang bertanggung jawab pada akuntabilitas, ujar pihak 37. Lebih lanjut, pihak ke-7 memperingatkan pihak Presiden Putin terkait retorika nuklir yang mulai digabungkan. G7 berjanji akan ada konsekuensi berat apabila pemerintah Rusia menggunakan senjata nuklir, dan G7 belum secara spesifik menjelaskan apa konsekuensi tersebut. Itu diadakan setiap tahun dan biasanya berlangsung selama sekitar 1 minggu. Latihan itu melibatkan jet tempur yang mampu membawa handai nuklir meski tidak melibatkan bom langsung, jet konvensional, pesawat pengintai, dan pesawat pengisian bahan bakar. Juga secara rutin terlibat 14 dari 30 negara angkatan NATO.